Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai sosial emosi anak dan remaja. Sebelum itu, materi ini disusun oleh anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Bagas Prayogo, kemudian ada Ayu Kusna Taufikoh, Nadila Putri Kinanti, Tera Rebeka, dan Arzaki Wahyu Aulia. Materi yang pertama yaitu sosial emosi anak. Makna perkembangan sosial anak menurut Samsu Yusuf pada tahun 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat diartikan pula sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta kerjasama. Kemudian, bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Menurut Yusuf tahun 2002, pada usia anak-anak, bentuk-bentuk tingkah laku sosial itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembangkangan atau negativisme. Nomor 2, ada agresi atau aggression. Yang ketiga, berselisih atau bertengkar atau quarreling. Yang keempat, ada menggoda. Kelima, ada persaingan. Keenam, kerjasama atau kooperatif. Yang ketujuh, ada tingkah laku berkuasa. Kedelapan, mementingkan diri sendiri atau selfishness. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah simpati. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama ada keluarga, yang mana merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua, kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga anak mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah. Yang kelima, kapasitas mental atau emosi dan inteligensi. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Kemudian, pengaruh perkembangan sosial tingkah laku. Egosentris sangat berpengaruh pada perkembangan sosial tingkah laku, di antaranya berupa cita-cita dan idealisme yang baik, kemudian kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri. Kelainan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berhubungan dengan pemahaman seorang individu atas situasi sosial di lingkungannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kelainan psikososial adalah kelainan-kelainan yang berhubungan dengan fungsi emosi dan perhatian terhadap sekitarnya. Beberapa penyimpangan atau kelainan tersebut antara lain gangguan emosi dan gangguan perhatian. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi digolongkan menjadi 7. Yang pertama, gangguan emosional pada anak-anak. Yang kedua, beberapa tipe masalah emosional. Yang ketiga, gangguan kecemasan. Yang keempat, takut sekolah. Kelima, kematangan sekolah. Keenam, depresi pada masa kanak-kanak. Yang ketujuh, perawatan problem emosional. Materi yang kedua yaitu sosial emosi remaja. Kehidupan anak itu penuh dorongan dan minat akan sesuatu.
Dalam kehidupannya, tentu perkembangan afeksi atau sosial emosi yang baik berpengaruh baik pula pada kesehatan emosi anak, sehingga mereka dapat menikmati perkembangan tersebut. Dalam dunia pendidikan, sosial dan emosi remaja dinilai sebagai usia yang rentan karena banyaknya perubahan dan gejolak-gejolak yang dialami dalam diri individu, sehingga orang tua dan guru perlu memahami gejala-gejala emosional yang mungkin terjadi di dalam individu. Oleh sebab itu, kita di sini yang merupakan calon guru, mari kita simak pembahasan ini lebih lanjut. Yang pertama ialah perkembangan emosi. Pengertian emosi sendiri adalah perilaku kita sehari-hari yang pada umumnya diwarnai oleh perasaan-perasaan tertentu, seperti senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, sedih atau gembira. Karakteristik perkembangan emosi. Masa remaja merupakan masa di mana proses pergolakan emosi seiring dengan perubahan fisik dan perkembangan psikisnya. Puncak perkembangan emosi remaja yang paling terlihat ialah saat masa sensitif dan reaktif. Beberapa contoh perilaku remaja yang sering terlihat dalam mengekspresikan pesan sensitif dan reaktifnya, diantaranya yang pertama, perilaku dan ekspresi emosi negatif, seperti mudah tersinggung, marah, sedih, murung, takut, benci, putus asa, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku dan ekspresi emosi positif, seperti perasaan sayang, bangga, rasa malu, cinta, harapan, tenang, sopan, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi menunjukkan bahwa perkembangan emosi remaja sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor belajar. Hal tersebut dikemukakan oleh Herlock. Kegiatan belajar turut menunjang perkembangan emosi remaja. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain yaitu yang pertama ada belajar dengan coba-coba, kemudian belajar dengan cara meniru, kemudian belajar dengan cara mempersamakan diri. Yang keempat ada belajar melalui pengkondisian, dan yang terakhir adalah belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Selanjutnya ada pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Perasaan takut atau marah dapat menyebabkan seorang menjadi gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, jantung berdetak dengan cepat, aliran darah atau tekanan darah deras, sehingga sistem pencernaan terganggu. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Dengan demikian, gangguan emosional dan frustasi mempengaruhi efektivitas belajar seseorang. Kemudian, mari kita mengenali kecerdasan emosi remaja. Mengingat bahwa remaja merupakan masa yang paling banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan teman-teman sebaya, juga dalam rangka menghindari hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, remaja hendaknya memahami dan memiliki kecerdasan emosional. Menurut Goleman pada tahun 1995, ia mengungkapkan 5 wilayah kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengenali emosi. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga ialah memotivasi diri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima ada membina hubungan dengan orang lain. Selanjutnya adalah implikasi pengembangan emosi remaja terhadap penyelenggara pendidikan. Sehubungan dengan emosi remaja yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat guru lakukan adalah
Memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh dengan rasa tanggung jawab moral. Maksudnya di sini, guru dapat membantu siswa yang berperilaku kurang baik dengan cara membantu mereka mencapai keberhasilan dalam pekerjaan ataupun tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi pribadi yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Pada hakikatnya, cyberbullying merupakan salah satu faktor dari ketidaksehatan mental seseorang. Siapapun bisa menjadi korban cyberbullying. Jika kamu melihat ini terjadi pada seseorang yang kamu tahu, cobalah menawarkan dukungan atau bantuan. Penting untuk mendengarkan temanmu mengapa dia tidak mau melaporkan kasus cyberbullying itu. Bagaimana perasaan dia? Beritahu dia bahwa tidak perlu melaporkan secara formal kepada pihak tertentu. Tetapi penting untuk berbicara dengan seseorang yang mungkin bisa membantu. Ingat, teman kamu mungkin sedang merasa rapuh. Berbaik hatilah kepadanya. Bantu dia memikirkan apa yang harus dikatakan dan kepada siapa. Tawarkan untuk pergi bersama jika mereka memutuskan untuk melapor. Yang paling penting, ingatkan dia bahwa kamu ada untuknya dan ingin membantu. Jika teman kamu masih tidak ingin melaporkan kejadian itu, maka dukung dia dalam menemukan orang dewasa terpercaya yang dapat membantu mengatasi situasi tersebut. Ingatlah bahwa dalam situasi tertentu, dampak dari cyberbullying dapat mengancam nyawa. Jika kamu hanya diam dan tidak melakukan apapun, maka temanmu akan merasa semakin tidak dipedulikan. Kata-kata darimu dapat membantu perbedaan dalam perasaan. Demikian merupakan presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Demikian, sampai jumpa.